Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada pertemuan pagi ini, hari ke-8 kita memasuki puasa Ramadan 1444. Kita membuka surat Ali Imran ayat 14 sampai 17, di mana di pertemuan sekarang ini kita masih membahas kriteria-kriteria takwa yang dijelaskan Allah di dalam Quran. Semoga dengan kita membaca kriteria-kriteria takwa yang disebut Allah dalam Quran, kita bisa mengukur diri kita sejauh mana kita telah memiliki sifat-sifat takwa yang diinginkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul la unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا إن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Diperhiaskan kepada manusia itu suka akan keinginannya untuk wanita atau wanita laki-laki, untuk anak, suka akan menumpuk harta dari emas dan perak, suka akan kuda yang terpilih, suka akan hewan ternak, suka akan sawah dan ladang. Itulah kenikmatan hidup di dunia. Sementara di sisi Allah tempat terbaik untuk kembali. Katakanlah, maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik dari itu semua? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi mereka ada surga yang di bawahnya sungai mengalir. Kemudian mereka kekal di dalamnya dan ada pasangan-pasangan yang suci dan mendapatkan ridho dari Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Orang takwa itu adalah mereka yang selalu berkata, Ya Rabb kami telah beriman, untuk itu ampunilah kami dari dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab api neraka. Yaitu orang yang sabar, orang yang membenarkan, orang yang jujur, dan orang bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan orang yang selalu berinfak, orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Shadaqallahul Azim. Di ayat Allah surah Ali Imran ayat 14 sampai 17 yang kita baca ini adalah Allah menggambarkan sebuah kenikmatan dunia, juga menggambarkan sebuah kenikmatan akhirat yang diperuntukkan hanya untuk orang takwa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sebuah manusia dihiasi oleh Allah sifat suatu kesukaan atau keinginan, kecenderungan suka untuk dari kalau laki ke wanita, dari wanita ke anak, dari wanita ke laki-laki. Begitupun juga suka akan keinginannya itu untuk anak. Anak adalah sesuatu yang didambakan oleh seseorang kalau dia sudah menikah. Dia sangat mendambakan anak. Begitupun manusia ini, siapapun manusianya, suka akan harta yang banyak. Begitupun dalam bentuk emas dan perak.
Begitupun orang manusia ini suka diperhiaskan pada dia itu suka akan kuda yang terpilih. Ya, suka juga dengan adanya hewan ternak dan suka juga akan ada sawah dan ladang. Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itulah dunia. Sementara di sisi Allah adalah tempat terbaik kembali. Ya, uh, semua yang disebut mata'ul hayatid dunya itu adalah sesuatu yang tidak ada yang abadi. Ya, semua yang disebut Allah tadi pasti akan berubah dan telah bisa hilang sama sekali. Nah, kalau kita memiliki itu, nah tentu bagi orang beriman, ketika diberi rezeki oleh Allah memiliki semua yang disebut Allah tadi, itu adalah sarana bagi dia untuk beribadah. Ya, faktanya, ya, sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, mereka adalah orang kaya, memiliki semua yang disebut Allah tadi. Tapi dia menyadari itu adalah sarana buat dia itu untuk beribadah. Sarana dia itu untuk membantu agama Allah. Sarana dia itu untuk bermanfaat apa yang dia miliki itu terhadap orang lain, ya, terhadap umat lain, umat Islam. Ya. Nah, itu yang ada di dalam diri seorang beriman jika dia berharta. Ya, dia tidak akan menjadikan semua yang disebut Allah tadi itu sebagai tujuan hidupnya. Ya, tapi kalau dia diberi Allah sarana seperti tadi, dia akan gunakan itu untuk beribadah. Nah, dengan kata lain kita ambil contoh waktu Imam Malik, dia diberi oleh Sultan waktu itu semacam kereta kencana, semacam jabatan Imam Malik waktu itu semacam ketua MUI-nya zaman sekarang, difasilitasi oleh Harun al-Rashid dengan kendaraan yang sangat bagus. Yang sampai beritanya ini ke kawannya Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri menulis surat kepada Maliki, kenapa kamu sampai memiliki barang mewah seperti ini? Nah, jawaban Imam Malik, betul aku diberi oleh Sultan untuk menjalankan tugas-tugasku. Tapi kereta kencana ini tidak berpengaruh di hatiku. Ini bukanlah sesuatu di tujuan hidupku. Ini bukanlah sesuatu yang aku bersenang-senang dengannya, lupa pada Allah. Berarti apa maksudnya? Boleh berharta tapi harta itu hanya sampai di tangan. Ya. Kata Imam Malik, kereta kencana ini hanyalah sebatas tangan. Sebatas di tangan, dia tidak sampai ke hati. Nah, begitulah hendaknya juga kita jika diberi Allah rezeki yang seperti yang disebut mataun hayatad dunia ini, ya kita meletakkannya itu sebagai karunia Allah dan itu bukan tujuan dari hidup kita. Nah, selanjutnya Allah memakai kata qul, disuruh Nabi atau kita membuat sebuah pernyataan ke diri kita. Kalau ada kata-kata qul dalam Quran diawali ayat itu dengan qul, berarti kalimat yang mengikuti setelah kata qul itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kata Allah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Maukah aku tawarkan kalian, aku beritakan pada kalian, aku beritahukan pada kalian yang lebih baik dari mataul hayat dunia tadi itu. Ya, Allah di sini pakai kata unabbi, nah, adalah memberitakan. Nah, kalau berita ada juga pemberitahuan itu Allah pakai kata khabar dalam bahasa Arab. Tapi kalau berita itu berarti satu yang berita yang menyertai setelah kata an-naba itu adalah peristiwa adalah masalah yang sangat penting. Ya, dalam kita di dunia sekarang, kantor berita sebuah negara itu tidak akan sembarangan dia menyampaikan berita kepada publik. Ya, makanya setiap negara di dunia ini
memiliki kantor berita. Ya, bukan kantor informasi, tapi kantor berita. Ya, karena berita dari lembaga pemberitaan sebuah negara, dia akan pasti menjadi acuan bagi orang untuk mengetahui kebenaran sebuah berita dari sebuah negara. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku sebutkan kepada kalian, aku beritakan kepada kalian lebih baik dari itu. Lilladzina taqaw. Siapa yang bisa menangkap berita ini untuk orang takwa? Apa kenikmatan, kalau tadi itu kenikmatan dunia, nah berikut ini Allah akan menjanjikan kepada orang takwa, inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk orang takwa di sisi Allah disediakan surga yang di bawahnya sungai mengalir. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Jadi, dan janji Allah tentang surga ini pasti lebih baik dari mataul hayat dunia yang tadi. Nah, hanya untuk berita ini untuk orang takwa. Bukan hanya itu, bukan hanya surga yang ada di bawahnya sungai mengalir, juga wa azwajum mutahharah. Ya, kalau di atas kecenderungan manusia itu adalah ke lawan jenisnya, ya. Nah, kalau di surga nanti wa azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang mutahharah, yang disucikan. Wa ridwanun minallah, dan yang lebih hebat lagi akan mendapatkan ridha Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, selanjutnya Allah katakan, siapa itu orang-orang takwa yang akan mendapat kenikmatan akhirat itu nanti berupa jannah, berupa surga yang kekal di dalamnya, akan mendapatkan zawajul mutahharah, pasangan-pasangan disucikan, dan yang akan mendapat ridha Allah. Itu janji Allah itu orang takwa. Nah, siapa dia? Pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berkata atau berdoa, rabbana innana amanna. Orang yang mengaku, ya Rabb kami telah beriman. Kemudian di dalam iman kami ini tentu kami pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Ya. Setiap kita tidak ada yang luput dari kesalahan. Apalagi kita memiliki semua yang disebut Allah tadi, mataul hayat dunia itu, kita berpotensi sekali untuk berbuat salah. Berpotensi untuk lupa pada Allah. Berpotensi untuk lalai pada Allah demi mengurus mataul hayat dunia tadi itu. Untuk itu, faghfir lana, ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami di dunia ini, ya kan? Nah, selagi kami hidup ini, ampunilah kami, wa qina adzabannar, dan di akhir akhirat nanti jangan lindungi kami, pelihara kami dari azab neraka, dari azab api neraka. Nah, selanjutnya, nah, siapa lagi orang yang ciri orang takwanya? Kalau tadi itu dia orang takwa itu selalu berdoa, kemudian juga as-sabirin. Orang takwa yang disebut Allah di sini memiliki watak atau karakter sabar. Nah, sabar tentu secara umum. Ya sabar dalam beribadah, ya sabar dia di dalam mencari rezeki, ya sabar dia itu dalam belajar, ya, di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam melatih anaknya, keluarganya untuk salat seperti kata Allah, wa'mur ahlika bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu itu untuk salat dan sabarlah untuk menjalankan perintah salat pada keluarga itu. Ya, sabar di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup yang lainnya. Ya, sabar jika dapat musibah, sabar dengan sebuah keterbatasan, juga sabar dengan rezeki yang melimpah, ya, tidak membuat dia itu mengkufuri nikmat, ya kan. Nah, jadi kalau
Harta yang sedemikian rupa tadi yang disebut Allah mataul hayatad dunia itu, nah bagi orang takwa itu tidak akan berpengaruh ke hatinya. Dia akan gunakan semua yang berikan Allah pada dia itu untuk sarana untuk beribadah. Nah, dia harus sabar. Nah, sabar adalah karakter ya, utama seorang takwa. Ya, apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah menyebut uh, wanisfus siam musabri. Separuh dari puasa itu adalah sabar. Nah, semoga hari ke-8 kita memasuki puasa ini hendaknya tambah tumbuh kesabaran kita dalam segala hal. Sabar kita untuk bertarawih, sabar kita untuk menjalani hari-hari dengan puasa yang benar, puasa yang berkualitas. Sabar kita untuk membaca Quran, sabar kita berinfak, bersedekah, ya, itu watak orang takwa. Kemudian wasadiqin, dan orang yang takwa itu adalah sadik, membenarkan, ya, membenarkan apa yang perintah Allah dan Rasulnya, ya, tanpa pikir walaupun itu tidak mengerti, yang penting dia benarkan dulu. Nah, sisi lain sadik di sini juga adalah jujur. Apa yang di dalam hatinya itulah yang keluar, ya, karena uh, sadik di sini adalah membenarkan. Jadi kalau kata dia itu beriman, dia tidak akan pura-pura beriman. Atau tidak, dia akan apa yang di hati itu ialah yang keluar. Nah, itulah orang sadik. Dan itulah salah satu ciri orang takwa yang disebut Allah dalam ayat ini. Kemudian wal qanitin, orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam salat, dengan sungguh-sungguh berinfak. Nah, mungkin ada saudara kita yang bisa berumrah sekarang di Makkah, di Madinah. Nah, harus juga menjalankan umrah itu dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh salat tarawih, bersungguh-sungguh baca Quran, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, memperdalam ilmu. Nah, ini orang takwa berikutnya. Kemudian wal mufiqin, dan orang yang memang berinfak, ya, menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah ke mereka itu, ya, fi sabilillah, untuk keluarganya, untuk karib kerabatnya, untuk orang miskin dan seterusnya. Dan terakhir ciri orang takwa yang disebut Allah di Ali Imran ini, wastaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar, orang yang meminta ampun pada Allah di waktu sahur, bil ashar. Nah, sekarang kita bulan Ramadan, kita udah terbiasa bangun di waktu sahur. Nah, sebelum kita makan, ya sempatkan juga lah kita melatih diri kita ini untuk salat, apakah itu salat taubat atau membaca istighfar, ya kan? Pokoknya Allah menyatakan di sini ciri orang takwa di sini ada sekitar 8 buah. Dia berdoa, amanna, mengaku telah beriman, tapi karena dia sadar dia nggak sempurna, dia selalu juga bersegera minta ampun. Ya, kemudian dia bukan hanya minta ampun di dunia atas kesalahannya di dunia, tapi juga meminta Allah memelihara dia nanti dari azab neraka. Kemudian cirinya adalah juga menjadi orang yang sabar dalam segala hal. Kemudian dia menjadi orang yang jujur, kemudian orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat, kemudian orang yang berinfak, kemudian orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, semoga kriteria-kriteria takwa yang disebut Allah di dalam ayat 16 sampai 17 kriteria orang takwa, semoga kita bisa masuk memiliki tabiat-tabiat, watak-watak seperti yang disebut Allah ini. Ya, semoga dengan puasa Ramadan kita sekarang, kita bisa mengukur apakah kita sudah memiliki watak-watak ini. Nah, semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa mendapatkan, bisa meraih sifat-sifat yang memang
sangat penting ya, sifat-sifatnya memang yang melekat pada diri orang takwa ya, dengan janji Allah, inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Inilah orang-orang ya, kriteria yang disebut tadi, itulah orang yang akan masuk surga ya, yang di bawahnya sungai mengalir, wa azwajum mutahhara, dan mendapat pasangan yang disucikan dan mendapat ridho Allah. Siapa orangnya? Yang tadi dia berdoa, dia sabar, dia jujur, dia membenarkan perintah Allah, dia berinfak, dan dia beristighfar di waktu sahur. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Semoga ini bisa menambah keimanan kita, termasuk utamanya kami yang menyampaikan. Semoga ini menjadi manfaat, berfaedah untuk kita. Nah, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Jika itu kebenaran, itu pasti dari Allah datangnya. Dan jika itu ada kesalahan, nah itu pasti dari diri kami. Wa nastaghfirullahaladzim wa natawakkalu 'alallah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.